Kebanyakan dari kita pasti mikir ya, kalau kunci hidup sukses itu adalah punya banyak uang. Tapi, gimana kalau ternyata ada aset lain yang menurut sains jauh lebih berharga? Nah, mari kita bedah bareng-bareng kenapa aset itu adalah waktu. Sebelum kita lanjut, coba deh, saya mau tanya ke Anda, apa sih aset Anda yang paling berharga? Jawaban dari pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dengan ngebandingin dua sumber daya utama dalam hidup kita, waktu dan uang. Keduanya emang sering kita anggap mata uang, tapi sifatnya, wah, beda banget. Coba deh, lihat perbandingan di layar ini. Ilmu perilaku itu negasin banget perbedaannya. Di satu sisi, ada waktu. Sifatnya terbatas, nggak bisa diulang. Setiap detik yang lewat itu ya udah, hilang selamanya. Nah, di sisi lain, ada uang. Sifatnya bisa diperbarui. Anda kehilangan uang hari ini, besok masih bisa dicari lagi. Tapi hari kemarin nggak akan pernah bisa balik lagi. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Cara kita ngelola waktu itu punya dampak langsung ke kualitas hidup kita. Seringkali, dampaknya jauh lebih besar daripada cuma fokus ngumpulin angka nol di rekening bank. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini nyambung sama yang namanya kebahagiaan. Ternyata, penelitian psikologi punya jawaban yang sangat jelas soal hubungan antara cara kita pakai waktu dan kepuasan hidup. Psikologi positif itu nemuin hal-hal yang luar biasa loh. Menghabiskan waktu bareng keluarga dan teman-teman, itu ternyata efek bahagianya jauh lebih kerasa dibanding dapat bonus di kantor. Terus, ngelakuin aktivitas yang kita anggap berarti, kayak hobi atau jadi relawan, itu lebih nentuin kepuasan hidup jangka panjang daripada cuma ngejar gaji gede. Dan ini yang paling penting, pengalaman itu menciptakan kenangan, sementara barang mewah nilainya cenderung pudar seiring waktu. Oke, sekarang kita sampai ketemuan yang benar-benar bakal nantang semua anggapan kita soal kekayaan dan kebahagiaan. Siap-siap ya untuk fakta wow yang satu ini. Coba lihat deh data di grafik ini. Banyak banget studi yang nunjukin hal luar biasa ini. Perhatiin deh, bar untuk fokus pengalaman itu, jauh lebih tinggi kan dibanding bar fokus materi? Ini bukti visual kalau orang yang menginvestasikan uangnya buat pengalaman, itu ngelaporin tingkat kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi, bahkan ketika pendapatan mereka sama persis. Selanjutnya, kita coba lihat dari kacamata ekonomi deh. Soalnya, ada satu konsep penting yang ngejelasin kenapa menukar terlalu banyak waktu demi uang itu bisa jadi keputusan yang salah banget. Konsepnya itu namanya opportunity cost atau biaya peluang. Gampangnya gini, setiap kali Anda milih buat kerja lembur demi uang tambahan, pada saat yang sama, Anda juga milih untuk nggak ngelakuin hal lain. Anda kehilangan waktu main sama anak-anak, ngelewatin momen ngobrol sama pasangan, atau nggak sempat olahraga. Nah, itulah biaya yang sesungguhnya. Momen-momen yang hilang dan nggak akan pernah kembali. Kutipan ini benar ngena banget kan? Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang udah lewat itu hilang selamanya. Memahami kebenaran yang sederhana tapi dalam ini adalah langkah pertama untuk mengubah cara kita memandang hidup. Oke, kita udah banyak bahas kenapa waktu itu penting. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Gimana caranya kita bisa mulai menginvestasikan waktu kita dengan lebih bijak di kehidupan sehari-hari? Jadi, gimana mulainya? Ini dia 5 strategi praktis. Pertama dan yang paling utama, secara sadar, prioritaskan hubungan dan pengalaman di atas segalanya. Kedua, coba deh identifikasi dan kurangi aktivitas pengisi waktu, kayak nge-scroll media sosial tanpa tujuan. Pakai waktu berharga itu buat belajar hal baru, nekunin hobi, atau jaga kesehatan. Langkah keempat, itu soal mindset. Berhenti lihat uang sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat. Dan yang terakhir, fokuskan energi Anda untuk menciptakan kenangan, bukan cuma numpuk saldo. Jadi kalau semua ini kita terapkan, apa sih artinya? Gimana sih wujud kehidupan yang benar-benar kaya kalau kita lebih mentingin waktu daripada uang? Tabel ini nunjukin pilihan sehari-hari dengan sangat jelas. Coba kita bandingkan ya, di kolom fokus pada uang, karir itu mungkin artinya gaji tinggi, tapi stresnya juga tinggi. Di sisi lain, di kolom fokus pada waktu, tujuannya adalah fleksibilitas dan pekerjaan yang punya makna. Begitu juga soal pengeluaran, milih antara barang mewah yang nilainya bakal turun atau pengalaman berkesan yang kenangannya abadi. Pada akhirnya, ya ini intinya, uang itu memang penting. Uang ngasih kita kenyamanan dan rasa aman. Tapi, waktulah yang ngasih kita kesempatan untuk membangun kehidupan yang benar-benar bermakna dan memuaskan. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan pertanyaan yang sama seperti di awal, tapi mungkin sekarang dengan sudut pandang yang baru. Kalau Anda benar-benar harus memilih satu sebagai prioritas utama, mana yang akan Anda pilih? Lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Coba direnungkan baik-baik.